Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, berilah kami hati yang taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo dan pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kasih Allah melampaui dosa manusia. Setelah kita membaca bagian ini, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, dari dalamnya kita menemukan 4 hal yang berbicara tentang kasih setia Allah yang melampaui dosa manusia. Yang pertama, jika kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di sana kita lihat bahwa manusia lama telah mati karena dosa dan pelanggaran. Dosa dan pelanggaran itu seperti orang yang telah salah arah dan salah tujuan. Ketika kapal di tengah pelayaran dan kehilangan arah dan kehilangan tujuan, maka kapal itu bisa jadi akan menuju kepada kebinasaan. Sama juga dengan kehidupan manusia. Ketika manusia sudah kehilangan arah, sudah tidak ada lagi tujuan di dalam hidupnya, khususnya tujuan hidup kepada Tuhan, maka manusia itu menuju pada kebinasaan. Dan itulah kehidupan manusia sebelum Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kita semua manusia
telah mati karena dosa-dosa kita. Namun yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat 4 sampai dengan ayat 8, di sana kita mengerti bahwa manusia baru telah hidup kembali karena rahmat Allah atas kehidupan manusia. Manusia yang hidup dalam hidup yang baru itu, semuanya karena rahmat Allah. Bukan karena kebaikan manusia, maka manusia itu diselamatkan. Tetapi semua karena anugerah Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati bagi kita, menghapus dosa kita, sehingga hidup kita diperbaharui. Dan kini kita hidup dalam hidup yang baru di dalam kasih Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9, kita diajak untuk setelah kita menerima anugerah Allah yang besar itu, jangan lagi ada pemegahan diri atau kesombongan dalam kehidupan kita. Sebab yang menyelamatkan kita bukan manusia, bukan sesuatu dari dunia ini, tetapi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat, ketika kita sudah diselamatkan, maka hidup kita hendaknya selalu ada di dalam kehendak Allah. Hidup selalu di dalam kehendak Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Itu yang kita baca di dalam ayat 10. Bapak Ibu yang terkasih, apa kehendak Allah untuk kita? Apa perbuatan baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa kita ini adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang melampaui dosa kita, maka hendaknya kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu untuk semua manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang kami peroleh. Kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk hidup sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, inilah hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.